Itu dunia lebih indah di hayalan daripada di kenyataan. Namun akhirat lebih indah kenyataannya dari apapun yang bisa kita hayalkan itu. Betul, Bu? Makanya tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang memuji Allah tentang dunia. Antara mimpi dan kenyataan, esok pagi sinar lagi mengunci hari. Lampaui mimpi tetap membara. Cinta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyatus salam, tahiyatul ukhuwah, tahiyatul mahabbah, tahiyatu ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakillah khair Teh Ireng yang memandu pertemuan iman kita di siang hari ini bersama Mar'atus Sholihah. Mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan, juga seluruh pengurus Al-Mar'atus Sholihah istiqomah terus menebar kebaikan ke sebanyak-banyak orang sejauh jangkauan. Ada Bunda Haris juga bisa bersama, mudah-mudahan sehat berkah selalu. Teh Erni juga ada ya. Ini punten agak gelap Bapak Ibu, saya tidak bisa lihat. Ini tadi selesai kajian jam 11.20 di Sutami. Saya pikir jam 12 sudah sampai ke TSM, tapi ternyata ada demo kalau tidak salah ya Bu ya, dan perjalanan 1,5 jam. Jadi ini agak terlambat, mohon maaf. Terlambat tidak ya? Tidak. Kalaupun dimulai terlambat, insya Allah selesai tepat waktu. Jangan terlambat dua-duanya. Baik, Ibu dan Bapak, ikhwan dan akhwat yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di surah An-Nisa ayat 77, Allah Subhanahu wa ta'ala itu membandingkan dunia dengan akhirat sudah sangat jelas sekali tentang porsi dunia dan porsi akhirat. An-Nisa ayat 77. Di sana Allah Subhanahu wa taala membandingkan dua porsi yang tidak sama tentang dunia dan akhirat. Ketika Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khair limanittaqa. Di ayat ini, ikhwan dan akhwat, Allah Subhanahu wa taala menyebut dunia dengan qalil dan akhirat dengan khair. Coba diulang Bapak Ibu biar semangat. Dunia, akhirat, apa artinya? Akhirat, alhamdulillah. Jadi nggak usah dijelaskan lagi ya Bu ya. Udah selesai. Di sini Allah Subhanahu wa taala berikan porsi yang sangat berbeda antara dunia dan akhirat. Ketika Allah mengatakan dunia itu qalil, sedikit. Makanya ikhwan akhwat, ketika Al-Qur'an itu bicara bab sedikit, pasti dialamatkan ke apa? Ke dunia, ya. Ad-dunya qalil wal akhiratu khair.
Dunia itu sedikit dan akhirat itu banyak. Makanya kalau antum ikhwan dan akhwat itu mendapatkan kalimat sedikit dan murah di dalam Al-Quran, maka biasa diletakkan untuk bab apa? Sedikit dan murah itu bab apa? Bab dunia. Betul? Dan kata Abu Hurairah, hati ini mahal atau murah? Apa kata Abu Hurairah? Al-qalb itu agla ma yamlikun nas. Hati itu yang termahal yang dimiliki manusia. Dunia itu murah, hati itu mahal. Kata para ulama, jadi orang yang cerdas adalah yang tidak menyimpan yang murah di tempat yang mahal. Hati itu mahal, maka jangan pernah menyimpan di dalamnya sesuatu yang tidak mahal. Yang tidak mahal apa tadi Bapak Ibu? Dunia. Ya. Apalagi dalam bahasan-bahasan ulama-ulama kita, ad-dunya darul khaibah. Dunia itu tempatnya kekecewaan. Sementara Allah tidak pernah mengecewakan. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, Allah tidak pernah mengecewakan, lalu kenapa kita sering kecewa? Itu tandanya apa? Ini masih ada nggak Bapak Ibu sekalian? Masa poek gitu. Itu pada cedem ya. Tanda apa? Mendung tak selalu. Atau mau lagu atau Bu? Ya, dunia itu murah, sementara hati kita, yuk belajar untuk tidak banyak menyimpan sesuatu yang murah di tempat yang mahal. Setuju? Allah tidak pernah mengecewakan dan dunia itu tempat penuh dengan kekecewaan. Maka kalau hati kita sering kecewa, itu tandanya banyak yang kita simpan di hati kita selain Allah itu. Silakan Bapak Ibu belajar untuk menyimpan satu-satunya di hati Allah, maka pelan-pelan kita tidak akan pernah mudah kecewa dan tidak akan mudah dikecewakan. Seulang Bapak Ibu ya. Apa barusan bilang apa? Jadi kalau kita belajar tidak mengizinkan sesuatu tersimpan di hati kita kecuali Allah, Bapak Ibu akan mendapatkan dua kebaikan. Satu, tidak mudah kecewa dan tidak mudah dikecewakan. Betul ya? Ada yang saat ini sedang kecewa? Gak usah dijawab. Ini wajah-wajah penuh dengan keimanan. Saya tidak suudzon. Baik. Ibu dan bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, dunia itu sedikit dan akhirat itu banyak. Betul kan? Makanya apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laisa fil jannati yushabbihu ma fid dunya ilal asma. Coba diulang. Terus wa inna ilaihi. Sampai-sampai Rasul bilang begitu Teh Erni. Laisa fil jannati syai'un yushabbihu ma fid dunya ilal asma. Saking dunia itu sedikit dan akhirat itu banyak, maka di surga tidak ada yang sama dengan apa yang ada di dunia kecuali namanya saja. Itu kata Rasulullah SAW. Hadis dari Ibnu Asyakir itu. Tidak ada di surga yang sama dengan apa yang ada di dunia kecuali namanya saja, Bu. Apakah di surga ada sungai? Di dunia? Apalagi Bandung memiliki sungai terpanjang di dunia itu, Bu. Karena dia melintasi Asia Afrika, dua benua itu. Sungai apa? Itu sungai terpanjang di dunia, Bu. Mesir punya sungai terpanjang se-Afrika. Sungai apa? Sungai Nil. Amerika punya sungai terpanjang di benua Amerika. Sungai apa? Nah, Bandung lebih hebat, Bu. Melintasi dua benua Asia Afrika. Di akhirat ada surga, ada sungai. Sama enggak? Enggak. Makanya ikhwan akhwat yang Allah rahmati dan Allah berkahi, andaikan siang hari ini saya bawa ibu dan bapak ke akhirat untuk melihat indahnya surga, kemudian dikembalikan ke dunia, kita akan bilang apa tentang dunia? Kan selama ini
kita sering mengatakan dunia itu OMG, oh my god. Apalagi Bu, amazing. Apalagi subha mahada khalaqta batilan. Betul nggak? Kalau siang hari ini saya ajak Bapak dan Ibu ke akhirat, kemudian melihat indahnya surga, kemudian dikembalikan ke dunia, kira-kira kita bilang apa? Nothing, Bu. Dunia nggak ada apa-apanya itu. Betul? Sekarang Bapak Ibu bilang, oh my god. Apalagi Bu? Ayo bantu saya, udah begini. Tolong ulangi ya tuh. Menajub aisom apa? Eta ausom. Diperbaiki ku Teh Erni ya, Masya Allah. Selama ini kita bilang begitu tentang dunia, tetapi kalau saya siang hari ini bawa Bapak Ibu jalan-jalan tentang indahnya surga, kemudian dikembalikan ke dunia, kalimat itu akan hilang loh. Ibu bapak cuma akan bilang dunia nothing, nggak ada apa-apanya itu, betul? Saya sering sampaikan di kajian di sini, kenapa suami itu kalau kita lihat oleh ibu-ibu itu seperti paling tampan di dunia, walaupun ini fitnah besar. Bukan suami yang tampan, ibu dan bapak belum melihat indahnya Yusuf itu. Kalau sudah lihat Yusuf, subhanallah, bilang ke suami apa? Innalillahi wa inna ilaihi. Bunda, Masya Allah ada Bunda Yati, mohon maaf ketinggal Bun, sehat berkah selalu, alhamdulillah. Ini karena siang udah kesana tuh agak silau, ibu-ibu tuh ini wajahnya asa sama semua, punten. Jazakillah Bunda sudah hadir, mudah-mudahan sehat berkah selalu, alhamdulillah. Sampai mana tadi? Sampai tega ya Bun? Makanya ibu dan bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, coba angkat tangan. Ada nggak di dalam Al-Quran yang Allah puji tentang dunia? Ada nggak? Berikan kepada saya satu ayat saja bahwa Allah memuji tentang dunia. Ada nggak? Ada nggak Bun? Tidak ada Bun. Allah cuma bilang dunia itu sedikit, dunia itu sebentar, dunia itu murah. Bahkan Allah bilang apa tentang dunia? Kasarabin baqi'ah tahsabuhu dom'anum ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Coba diulang. Sudah begini. Ala rese sini mah. Sampai-sampai Allah bilang apa? Sampai-sampai Allah bilang dunia itu fata morgana, Bu. Apa fata morgana? Tahsabuhu dom'anum ma'an, disangka banyak air. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Namun ketika kita datang, kita tidak akan mendapatkan apapun. Saya ulang kembali, dunia itu seperti fata morgana? Disangka banyak, namun kalau kita sudah datangi tidak ada apapun. Itulah dunia. Maksudnya apa? Apa yang dihayalkan lebih indah daripada kenyataan, Bu. Itu dunia. Namun akhirat kenyataannya lebih indah dari apa yang bisa kita hayalkan. Saya ulang. Dunia itu lebih indah di hayalan daripada di kenyataan. Sementara akhirat lebih indah kenyataannya dari apa yang bisa kita hayalkan. Coba diulang. Terus oh, Masya Allah. Nanti ada hadiah buat Bunda Eti dari panitia. TMA ada? Ya, baik. Dari saya Bun, hadiahnya kalimat jazakillah. Nanti dari panitia. Mangga TMA jazakillah. Tuh Bun langsung dapat TV 40 inch. Barakallah Bunda. Saya boleh berdiri nggak ini panitia? Boleh ya Bu ya? Kan dari tadi duduk terus dari pagi. Boleh jalan-jalan Bu? Boleh pulang? Baik. Dari ayat tadi sampai Allah bilang begitu, dunia itu fata morgana, tahsabuhu dom'anu ma'an hatta
ja'u syai'an la yajidu syai'an. Dunia itu lebih indah di kenyataan daripada di hayalan. Namun akhirat lebih indah kenyataannya dari apa yang bisa kita hayalkan. Maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Maksudnya adalah dunia itu kalau belum digenggam terasa indah. Tetapi kalau sudah digenggam terasa biasa-biasa saja itu. Itu dunia, Bu. Kalau ibu dan bapak belum mendapatkan sesuatu itu akan terasa indah loh. Tetapi kalau sudah mendapatkan terasa biasa-biasa saja. Betul, Bu? Ketika belum menikah sama suami, seperti siapa suami itu? Seperti Jungkook itu, Bu. Oh, apa? Karena tahu, karena yang lagu ini ya, apa? Lagu Piala Dunia itu ya. Asap pangkase. Nah, Bu. Kalau sudah menikah terasa bagaimana? Sok jujur. Itu dunia. Lebih indah di hayalan daripada di kenyataan. Namun akhirat lebih indah kenyataannya dari apapun yang bisa kita hayalkan itu. Betul, Bu? Makanya tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang memuji Allah tentang dunia. Gak ada, Bu. Allah hanya bilang dunia itu kecil, sedikit, ya, patamor gana. Namun ikhwan dan akhwat yang Allah rahmati dan Allah berkahi, justru Allah bukan memuji tentang dunia, tetapi nyuruh kita untuk berhati-hati tentang dunia. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu, kenapa Allah menyuruh kita berhati-hati soal dunia? Jawabannya, ad-dunya, Bu, darul gurur, wal akhiratu darul ghaflah. Darul ghaflah. Dunia itu sedikit, tapi jebakannya besar. Sementara akhirat itu besar, tapi daya ingat kitanya sedikit. Saya ulang ya. Daya ingat kitanya sedikit. Saya ulang. Ad-dunya darul gurur. Sedikit tapi jebakannya besar. Sementara akhirat besar tapi daya ingat kitanya sedikit. Mari Bapak Ibu tolong jawab dengan jujur. Setiap hari yang sering kita pikirkan urusan dunia, urusan akhirat. Oke. Kerasa ya? Dunia itu sedikit tapi jebakannya besar. Akhirat itu besar tapi daya ingat kitanya sedikit. Setiap waktu yang sering kita pikirkan urusan dunia, urusan akhirat. Tuh, Bu. Kita sering memikirkan dunia yang sedikit, namun juga melupakan akhirat yang. Saya tanya lagi, tolong jawab dengan jujur. Karena kalau siang hari kajian harus banyak interaksi. Kalau monolog saya ceramah saja, saya khawatir baru 20 menit ibu-ibu sudah ingin wabi topik wal bismika Allahumma. Saya duduk berdiri, tapi Bapak Ibu bisa ke Sidratul Muntaha itu. Tolong jawab dengan jujur. Setiap waktu kegelisahan kita terkait banyak urusan dunia, urusan akhirat. Tuh, betul kan? Dunia itu sedikit tapi jebakannya besar. Sampai-sampai menjadi sumber kegelisahan hati kita loh. Betul, Bu? Bahkan saya tanya kepada Bapak Ibu, setiap waktu air mata kita ngalir itu gara-gara masalah dunia, gara-gara masalah akhirat. Tuh, Bu. Terus kalau campur, sarang campur nampun. Tapi kebanyakan mah dunia, Bun. Ini kelihatan, air matanya jatuh gagal dunia. 1, 2, 3, 4. Mudah-mudahan ya, Bun ya. Makanya kita pernah bahas di sini bagaimana cara memahalkan air mata itu, Bu. Bagaimana cara memahalkan air mata? Yaitu alirkan air mata itu untuk sesuatu yang mahal. Apa itu? Akhirat.
Boleh jadi bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun ibu dan bapak jatuh air matanya untuk hal-hal yang murahan. Betapa murah air mata kita itu. Kan air mata itu ada dua, Bun. Ada air mata murah, ada air mata buaya. Buaya. Air mata mahal, Bun. Bunda. Buaya itu makhluk yang paling setia asal tidak ke darat nih gitu ya. Jangan bahas buaya, Bunda teh. Ada air mata murah, ada air mata. Apa air mata murah? Air mata yang cengeng, Bu. Keinginan malis, kemampuan mini, akhirnya melen cerik wae. Tapi ada air mata yang mahal, syuur imaniyah namanya. Air mata yang jatuh gara-gara takut kepada Allah, gara-gara rindu kepada Rasulullah, gara-gara merindukan surga. Itu namanya syuur imaniyah, Bu. Dan mudah-mudahan ibu dan bapak, ikhwan akhwat adalah hamba-hamba Allah yang sering mengalirkan air mata mahal itu. Boleh jadi puluhan tahun air mata kita jatuh untuk hal-hal yang murahan. Gara-gara di PHP, Bu. Sebelum berproses dia bilang you and me until jannah gitu. Setelah berlanjut membangun hubungan, dia mengatakan you and me robbana atina fid dunya hasanah. Saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, satu hari 24 jam, apa yang sering membahagiakan hati kita? Urusan dunia, urusan akhirat. Apa yang sering menjadi sumber kebanggaan, sumber jumawa kita? Dunia atau akhirat? Kerasa enggak? Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Seakan-akan Allah itu, aku tidak memuji dunia. Justru kalian harus berhati-hati dengan dunia ini. Kenapa? Sedikit tapi jebakannya besar. Saya tes kepada Bapak Ibu sekalian. Allah bilang apa dalam Al-Qur'an? La taqrabus sholata wa antum sukkara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan dekati salat dalam keadaan mabuk sampai Anda mengerti apa yang Anda baca dalam salat. Itu kata Allah. Jangan dekati salat dalam keadaan mabuk sampai mengerti apa yang kita baca dalam. Jadi kalau Bapak Ibu salat dengan bacaan yang tidak kita ngerti, berarti kita sedang. Saya ulang kembali, Bu, biar Bapak Ibu yang jawab. La taqrabus sholata wa antum sukkara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan sholat dalam keadaan mabuk sampai Anda mengerti apa yang Anda baca dalam sholat. Jadi ketika ikhwan akhwat sholat dengan bacaan yang tidak ngerti, berarti kita sedang tuh, Bapak Ibu sekalian. Mabuk dengan apa? Laisa bil khamrat, bukan dengan minuman. Walaisa bil mahdurat, bukan dengan obat-obatan. Walakin as-suqara bid dunya, tapi kita mabuk dengan dunia. Gara-gara dunia, Bu, kita nggak sempat untuk mengerti apa yang kita baca dalam sholat. Betul? Kita tes Bapak Ibu sekalian. Bacaan-bacaan yang puluhan tahun Bapak Ibu baca dalam sholat. Ini doa apa? Sami'allahu liman hamidah rabbana lakal ham. Doa apa? Doa Ittidal. Apa artinya? Apa artinya? Allah Maha tahu kebenarannya. So, kan saya tanya, apa artinya? Karya, Ibu. Padahal puluhan tahun loh kita baca doa itu, betul enggak? Bahkan sebelum Bapak Ibu lahir itu, kita sudah baca doa itu. Apa ditanya non artinya? Ngulang tuh, Bu. Masya Allah. Cuma Bunda yang jawab itu belum benar, belum tentu benar. Yang lain ngulang, Bun. Punten ini doa apa? At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Doa apa itu? Tahiyat awal dan tahiyat apa artinya? Hah? Coba yang lain, Bu. Kemana ini? Innalillahi wa inna ilaihi. Itu udah nggak ada. Gara-gara apa coba? Dunia, Bapak Ibu. Kesibukan dunia kita membuat kita tidak punya waktu untuk mengerti apa yang kita baca dalam sholat. Padahal bacaan ini kita baca puluhan tahun loh. Betul enggak? Ini surat apa? Wa min syarri nafasati fil uqad. Al-Falaq. Apa artinya? Apa artinya?
Wallahu alam bi tuh. Padahal ini surat favorit Bapak Ibu loh, yang selalu hadir dalam sholat-sholat kita itu. Saya tidak mengetes Bapak Ibu surat Al-Baqarah loh, baru full series itu. Masya Allah. Gara-gara apa Bapak Ibu? Yeah. Kita sudah puluhan tahun ngaji di TSM, di Istiqomah, di Pusdai, di Al-Latif, ngaji. Ketika ditanya apa arti wa min syarri nafasati fil uqad, jawabannya wallahu alam bi kemana wae rek. Oh itu. Ya, Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Saya akan buktikan kepada Bapak Ibu ada 5 tanda orang sedang tertipu dunia itu. Bahkan boleh tanda-tanda ini ada di kita. Naudzubillahi min dzalik wa iyadzubillah. Mungkin boleh saja kata para ulama 5 tanda ini ada di kita loh. Kalau Bapak Ibu menemukan 5 tanda ini, itu sudah pasti kita sudah tertipu, sudah terjebak dengan dunia itu. Yang pertama, apa kata para ulama? Tanda seorang hamba yang sudah terjebak dengan dunia itu adalah kasratul hadisulaha. Setiap hari kita banyak membicarakannya itu. Saya tanya kepada Bapak Ibu, setiap hari ketika dengan pasangan, ketika dengan anak-anak, ketika dengan circle, geng seblak arisannya itu, arisan seblaknya itu Bu, yang sering kita bicarakan urusan dunia, urusan akhirat. Betul tidak Bu? Apa kata ulama? Ini kalimatnya Bapak Ibu sekalian, perhatikan. Apa kata para ulama? Faman ahabba syai'an aktsaru min dzikrihi. Faman ahabba syai'an aktsaru min dzikrihi. Kalau seseorang itu mencintai sesuatu, maka akan paling banyak dibicarakan sesuatu itu. Kalau seseorang itu banyak membicarakan sesuatu, kalau seseorang itu mencintai sesuatu, pasti akan banyak dibicarakan. Kenapa? Al-lisan mu'allaq bil qalb. Karena apa yang diucapkan itu sesuatu yang ada di hati itu. Jadi kalau kita banyak bicara dunia, Bu, tentang corak baju, tentang iPhone 14, apa yang ada itu? Gitu, tentang tas Dior, tas Hermansah, apa ya? Nah itu. Kalau pembicaraan kita setiap hari begitu, itu sudah yakin di hatinya hanya ada. So ibu saya tanya Bu, ketika sama suami di rumah, pembicaraan apa yang sering dibicarakan? Urusan anak. Tapi betul ya Bu. Tapi kebanyakan urusan dunia, urusan akhirat. Ayah, kemana kita liburan? Nanti tahun baru ya. Mau ke Dubai, mau ke Mesir, mau ke Turki atau ke Bala Endah itu Bu. Ayah mau ke Kairo atau Kairo Condong Bu. Ayah mau ke Bali atau Bali Endah. Pasti gitu ya Bu ya. Kalau betul kita ini Bu, tujuan kita adalah surga, maka yang akan paling banyak kita bicarakan setiap hari dan orang-orang tercinta adalah masalah bagaimana cara kita pulang ke surga loh. Da'iyah mah tuh Bu, setiap hari membicarakan Aldin dan Andin dan siapa satu lagi Bu? Apa tuh? Antum penikmat sinetron, Masya Allah, hafal.
Paling gitu aja, Bu. Kata suaminya, "Ibu, hari nanti teh Piala Dunia jam sabaraha? Aya tong nonton Piala Dunia Ikatan Cinta heula," cenah, Bu. Setiap hari begitu. Tahu, Bu, karena saya itu pengamat. Apa kata ulama, Bu? Kalau orang sudah tertipu dengan dunia, pembicaraan setiap hari hanya tentang amwal, membicarakan masalah harta, tabungan, corak baju, kemudian soal makanan. Hari ini kita arisan seblak, Bu. Besok arisan cireng gitu. Terus ya begitu. Maka ini orang sudah tertipu dengan dunia, Bu. Sedikit, tetapi menghiasi pikiran kita, menghiasi hati kita, dan menyibukkan lisan kita itu. Betul? Semuanya tentang apa? Tentang dunia itu, Bu. Maka apa kata Syekh Qardawi? Kalau benar Anda itu merindukan keluarga surga, maka tidak ada pembicaraan di rumah kecuali tentang bagaimana kita membawa semua keluarga itu ke surga itu. Itu, Bu. Kan Bapak Ibu sering bicara, mudah-mudahan saya menjadi keluarga ahli surga, pasangan ahli surga, mempunyai anak-anak calon ahli. Kita doanya surga, tetapi pembicaraan kita setiap hari bukan surga loh. Apa kata Qardawi? Itu dusta, Bu. Saya ulang kembali, itu ulang, Bu, itu dusta. Ya. Nah, ini jebakan pertama, Bu. Habis perasaan kita, habis pikiran kita, habis lisan kita, sedih dan bahagia kita, semua itu tentang bab sesuatu yang sedikit itu bab dunia, Bu. Makanya Bapak Ibu, siapa orang yang tidak bahagia, yang jarang bahagia, orang yang kesibukan hatinya, kesibukan pikirannya tentang bab dunia, Bu. Kenapa dia tidak akan pernah bahagia? Karena dunia itu asyawal khair, ada ujian, betul, Bu? Ada musibah gitu-gitu dunia itu. Makanya kalau ingin mulai jadi orang bahagia, Bu, belajarlah untuk mengosongkan semua di hati ini kecuali menyimpan sesuatu yang mahal. Urusan apa? Akhirat, Bu. Dan buktinya siapa? Rasulullah. As'adur rajul fil alam. Lelaki terbahagia di dunia itu. Saya ulang, Bu. Kalau ibu dan bapak masih terus menyibukkan hati, pikiran, dan lisan tentang dunia, maka selama itu kita akan jarang bahagia. Karena itulah dunia, rumah kekecewaan, rumah kekeruhan, rumah ujian, rumah musibah, rumah air mata. Setuju enggak? Setuju Bapak Ibu? Coba saya lihat dulu di sini. Mana yang sudah fokus dunia atau akhirat? Nah, di sini setengah, Bu. Ya. Aksarul hadis. Jadi orang yang tertipu dunia itu orang yang banyak membicarakan soal dunia. Bahkan dulu ibu punten ketika menikah, pertimbangan kita apa dulu? Dunia atau akhirat? Ketika ibu bangun rumah, pertimbangan dunia atau akhirat? Ketika menyekolahkan anak-anak, pertimbangan dunia atau akhirat? Berarti kita sudah terjebak gitu. Dunia itu sedikit, Bu. Gimana, Bu? Sedikit. Ini yang pertama. Yang kedua, saya sampai jam berapa ya, Teh Emma? Teh Irang? Sampai jam berapa? Sampai jam 2. Baik. Ini materinya panjang, mungkin sampai jam 4:30. Itu gagah dunia itu, Bu. Terjebak, nggak mau ngaji kadang-kadang hoyong naon tah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, siapa orang yang terjebak dengan dunia itu, Bu? Kata ulama, al ibadah liqasdid dunia. Ibadahnya saja tujuannya dunia itu. Itu orang sudah terjebak, Bu. Ibadah tapi tujuannya ngejar dunia, Bu. Ibu, kenapa tahajud? Ustadz supaya glowing gitu. Dunia lagi. Kenapa kita tidak meminta dan tidak berharap sesuatu yang lebih indah daripada dunia? Ibu, kenapa hari ini saum ayamul bed? Ya supaya putih seputih hari tanggal 13, 14, 15 gitu. Kenapa dunia gitu? Kenapa kita tidak berharap sesuatu yang lebih indah daripada
dunia. Betul nggak, Bu? Makanya Bapak Ibu coba lihat, ini ada orang-orang kayak begini. Saya tadi malam-malam mengkaji tentang bab ini. Sebentar, susah HP-nya. Masya Allah. Ini urusan baik. Bapak Ibu sekalian, ada loh orang yang gak bahagia, Bu, gara-gara dia tahajud tapi belum punya pekerjaan. Ustadz, saya sudah tahajud siang malam, tapi kenapa belum mendapatkan pekerjaan? Itu ada yang salah nggak, Bu? Apa kesalahannya? Seakan-akan tahajud itu bukan rezeki loh. Ustadz, kenapa ya saya itu sudah tahajud, bahkan jam 12 malam tahajud, jam 3 tahajud, jam 8 pagi tahajud, jam 11 siang tahajud, tapi kenapa saya belum dapat pekerjaan? Kenapa dia nggak bahagia, Bu? Sudah kejebak dunia, tahajudnya untuk mencari, seakan-akan bisa tahajud bukan rezeki loh. Padahal bisa tahajud itu rezeki yang melebihi rezeki dunia loh. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Ustadz, saya itu sudah sholat duha, bahkan siang, kok duha tapi malam. Saya sudah sholat duha, Ustadz, sudah saum Daud, sudah tilawah sehari sekian juz, kadang ditambah juz alpukat, juz jambu, ya, Bu. Tapi kenapa bisnis saya itu belum lancar? Ini orang sudah tertipu dunia. Kenapa? Satu, dia beribadah untuk ngejar dunia. Yang kedua, seakan-akan tilawah, duha, saum itu bukan rezeki loh. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Ustadz, saya itu sudah hijrah, sudah jadi taubaters, tapi kenapa belum dapat jodoh terus? Ustadz, saya itu sudah hijrah, sudah berdoa kepada Allah, tapi kenapa belum dapat jodoh, Bu? Dia nggak bahagia, padahal dia sudah menemukan yang lebih baik daripada jodoh itu, menemukan Allah loh, Bu. Betul kan? Saya tanya kepada Bapak Ibu, ingin dapat jodoh, ingin dapat Allah? Jodoh atau Allah? Nggak dua-duanya wae. Kenapa nggak bahagia? Dia sudah menemukan Allah loh. Ustaz, saya sudah hijrah, tapi kenapa saya belum dapat pasangan? Ustaz, saya sudah bertobat, kenapa saya rezeki belum lancar? Ustaz, saya sudah taat, sudah tahajud siang malam, tapi kenapa uang belum ini? Itu orang udah terjebak, Bu. Seakan-akan dunia segak salahnya. Padahal bagi saya, Bu, bisa tahajud, sudah menemukan Allah, sudah bertobat, itu anugerah yang tak mungkin bisa kita bayar dengan keindahan dunia itu. Betul tidak? Cok ya, Bu. Menurut Bapak Ibu, ironis gak? Ada orang yang sudah hijrah tidak bahagia gara-gara belum punya pekerjaan. Padahal hijrah itu, Bu, itu ibadah terindah loh, yang semua orang yang tidak semua orang bisa mendapatkan itu, hidayah itu. Betul tidak? Maka tidak ada sumber kebahagiaan yang memuncaki seluruh sumber kebahagiaan kecuali kalau kita sudah menemukan Allah loh, Bu. Betul tidak? Bu, saya tanya, Bu, punten. Kalau sesuatu hilang selain Allah, ada ganti tidak? Saya ulang. Sesuatu yang hilang selain Allah ada ganti tidak? Motor hilang ada ganti enggak? Mobil hilang ada ganti enggak? Suami hilang ada ganti enggak? Ada, Bu. Tinggal mau dan tidak. Bahkan apa kata Rasulullah? Allah itu pasti mengganti yang hilang dari sesuatu yang lebih baik. Kalau hilang Allah ada ganti enggak? Betul kan, Bu? Maka yang paling membahagiakan hati kita adalah ketika kita menemukan sesuatu yang kalau hilang tidak ada ganti. Itu paling mahal loh. Menemukan apa? Allah. Betul nggak, Bu? Masya Allah itu. Ini makanya kalau ada orang yang sudah ibadah, sudah hijrah, dia tidak bahagia gara-gara dia belum punya rezeki, belum punya dunia, itu orang sudah tertipu dengan dunia itu. Seakan-akan ibadah, hijrah dan lain sebagainya bukan rezeki, padahal itu rezeki melebihi segalanya. Betul? Maka
punten mulai hari ini Bapak Ibu, ketika kita ibadah jangan diniatkan untuk dunia, terlalu sederhana, Bu. Terlalu apa ya? Ayo Bu, jawab, terjemahkan. Itu rendah, Bu. Kenapa kita tidak meminta sesuatu yang lebih indah daripada dunia? Ya Allah, mudah-mudahan sedekah ini memantaskan saya ke surga. Ya Allah, mudah-mudahan tahajud ini meringankan hisaban saya kelak di akhirat. Kenapa nggak gitu? Ya Allah, mudah-mudahan tahajud saya segera mendapatkan jodoh. Kalau bisa orang Bandung, fakultas di Unpad, fakultas kedokteran semester 5 yang pernah DO 2 kali. Setuju Bapak Ibu sekalian? Ya, al ibadah liqasid dunya. Ibadah saja masih mengharapkan dunia, itu orang sudah terjebak dengan Ustaz memang tidak boleh? Boleh, Bu. Tetapi terlalu murah kalau ibadah hanya untuk mengejar dunia. Mudah-mudahan sedekah saya mengistiqomahkan ketaatan saya. Mudah-mudahan saum saya semakin mengistiqomahkan tilawah saya. Mudah-mudahan tahajud saya meringankan hisaban kelak di akhirat. Mudah-mudahan thalabul ilmi saya memudahkan saya untuk pulang ke surga. Kenapa tidak begitu loh, Bu? Kenapa? Karena siapapun yang ngejar akhirat pasti akan mendapatkan. Nah itu, Bu. Tapi kata Allah, siapa yang ngejar dunia tak mungkin mendapatkan. Nah itu. Makanya saya ingat rumus Ustadz kita, Bu. Dunia itu seperti bayang-bayang saja. Kalau dikejar dia nggak usah, Bu, tinggalkan saja. Dia akan ngikut kok. Saya ulang kembali, dunia itu kalau dikejar lari kan, seperti bayang-bayang. Udah tinggalkan saja, pasti dia ngikut. Itu yang keberapa? Yang kedua. Yang pertama tadi apa, Bu? Bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya. Yang kedua? Yuk mulai hari ini, Bu, ya. Ibadah itu yang sangat mahal. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan untuk mencari tujuan-tujuan yang murah. Udah tujuan kita yang mahal. Yang murah akan ngikut. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, siapa yang mencari kehidupan akhirat, maka Allah akan tambahkan dia di dunia. Setuju, Bu? Baik. Udah jangan sampai, ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah ini jerawat saya hilang. Udah hilangkan itu, Bu. Ya Allah, mudah-mudahan dengan saum ini kolesterol saya itu turun. Nggak usah, Bu. Terlalu murah ibadah untuk niat-niat seperti itu. Ibu, kenapa thalabul ilmi ke TSM? Ya Ustaz, mudah-mudahan dapat jodoh. Terlalu murah, Bu. Betul enggak? Kalau sudah waktunya, tidak ada kesulitan bagi Allah untuk mempertemukan. Walaupun kita di kutub yang berbeda. Kita di kutub selatan, jodoh kita di kutub utara. Kalau sudah waktunya, Allah mudah untuk mempertemukan. Walaupun harus mengerungi sekian puluh tahun, 100 tahun baru dipertemukan gitu. Sekarang yang ketiga. Masya Allah ya. Apa kata ulama, Bu? Ini orang yang terjebak dengan dunia. Al-asadu fin nahar wal jisah fil lail. Dia seperti singa di siang hari, tetapi seperti mayat di malam hari. Gara-gara untuk dunia di siang hari dia expert, dia profesional, sampai dia tidak bisa bergerak di malam hari untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu kejebak banget itu. Betul, Bu? Coba diulang bahasa Arabnya. Ini ujian dunia banget. Bu, orang beriman itu ar-ruhban fil lail wal fursan fin nahar. Itu orang beriman. Dia rahib di malam hari, tetapi dia adalah fursan fin nahar. Dia itu pahlawan. Fursan itu apa ya bahasa Indonesianya? Ada yang tahu, Ustaz? Fursan itu apa? Dia itu petarung, Bu. Faris itu penunggang kuda, tetapi dia pahlawan gitulah. Orang beriman itu ruhban fil lail wal fursan fin nahar. Di malam hari dia seperti rahib, sibuk dengan Allah.
Tetapi di siang hari dia pursan, Bu. Dia itu seorang apa pursan itu, Ustaz? Betul-betul pursan apa? Pejuang TRI. Itu orang beriman, Bu. Di siang hari dia itu pejuang hebat, di malam hari dia itu ruhban. Ruhban itu sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang terjebak dengan dunia di siang hari seperti singa, merajai segalanya. Tetapi di malam hari gisah seperti mayit, nggak bisa bergerak untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak orang kayak begitu, Bu? Ninggalin tahajud gara-gara lembur? Ninggalin sholat berjamaah di masjid gara-gara kesibukan dunia? Ada? Ninggalin taklim pada Isya gara-gara kesibukan sibuk dunia? Ada? Itu kata para ulama adalah salah satu tanda orang sudah terjebak dengan dunia, Bu. Saya ulang, Bunda, apa? Merajai. Tetapi di malam hari seperti gisah. Gisah itu bangkai, nggak bisa bergerak, nggak bisa bangun untuk tahajud, tidak bisa bangun untuk bermunajat kepada Allah di sepertiga malam, Bu. Tetapi siangnya dia seperti dia merajai loh, Bu. Siang seperti singa, malam seperti mayit itu. Ada yang orang yang begitu banyak, Bu. Ayah kenapa tidak tahajud? Capek tadi siang ngelembur. Ada tuh, Bu. Ayah kenapa tidak ke masjid subuh? Capek kan kemarin ini apa ngangkat-ngangkat setum gitu. Ada nggak, Bu? Mual ayah ya mah. Tapi orang begitu, dia ngejar dunia, lupa dengan sang pemilik dunia. Dia ngejar keberlimpahan, lupa dengan sang pemberi keberlimpahan. Betul, Bu? Padahal kalau orang ingin ngejar keberlimpahan, deketi sang pemberi keberlimpahan. Tetapi orang, Bapak Ibu sekalian, meluangkan waktu untuk rezeki, tetapi menyempitkan waktu dengan sang pemberi rezeki. Ada enggak? Orang sibuk untuk mencari kelapangan, tetapi menyempitkan waktu untuk bertemu dengan orang yang pemberi keberlapangan. Itu tandanya orang sudah tertipu dengan dunia, Bu. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal kalau kita lihat ibu dan bapak di dalam Al-Quran, ketika bicara bab rezeki, tak mungkin dilepaskan dengan bab ibadah itu. Betul, Bu? Kalau ingin melihat seberapa deras rezeki seseorang, lihatlah ibadahnya. Karena rezeki sangat terkait dengan bab ibadah. Ada nggak orang yang tidak ibadah rezekinya banyak? Tidak ada, Bu. Saya ulang. Ada nggak orang yang tidak ibadah rezekinya banyak? Bu? Bu, masih ada? Ada nggak orang yang tidak ibadah rezekinya banyak? Tidak ada. Ada ibu-ibu masih ada? Ada. Ustadz itu rumahnya besar, mobilnya banyak, tabungannya banyak, harta bisa banyak, tapi rezeki nggak mungkin banyak. Betul, Bu? Ada nggak orang yang tidak sholat, tidak ibadah, hartanya banyak, tapi rezekinya nggak mungkin banyak? Karena harta tidak berkaitan dengan ibadah, sementara rezeki sangat berkaitan dengan ibadah. Dan tolong hijrah siang hari ini, ketika bicara rezeki, jangan melulu bab harta. Banyak kok rezeki yang lebih indah daripada harta. Betul nggak, Bu? Saya tanya ibu-ibu di sini, Bu, pilih mana? Pilih rumah tangga yang sakinah dalam rumah yang sempit, atau rumah yang luas, rumah tangga berantakan? Pilih mana? Jangan nomor pilih 3 tuh, Bu. Tapi malas dia nanya. Pilih mana, Bu? Rumah luas, rumah tangga berantakan. Rumah sempit, rumah tangga sakinah. Pilih mana? Malah naros daya. Orang kalau Ustadz, tidak apa-apa saya tidak punya rumah yang luas, asal rumah tangga saya sakinah. Ada enggak? Ada, tapi yang sebaliknya nggak mungkin ada. Ustadz, saya pengen punya rumah yang luas, nggak apa-apa rumah tangga berantakan. Ada enggak? Nggak ada. Artinya apa? Banyak rezeki yang lebih indah daripada sekedar harta. Maka mari kita hijrah siang hari ini. Ketika bicara rezeki, jangan melulu bab harta. Itu
adna rizki paling rendah dan paling kecil, Bu. Ada banyak rezeki yang lebih indah melebihi sekedar harta. Dah kita mah tuh, Bu, kita mah sudah soleh, sholat terjaga, tidak punya uang, sebutnya saya tidak punya rezeki, itu salah besar. Betul? Dia sudah soleh, suaminya sudah menjaga sholatnya di masjid, anak-anaknya tidak ketinggalan sholat di masjid, tetapi tidak punya uang, Ustadz, tapi tidak gaduh rezeki. Salah tuh, Pak? Salah. Saya tanya ibu-ibu, bapak di sini, mending banyak rezeki, mending banyak harta? Pilih banyak rezeki dalam keberlimpahan harta itu. Paham, Bu? Sudah habis ya cairan ya? Ini 2 lagi sebentar ya. Ya kan ada 5. Oke, sunduk ya. Baik. Yang keberapa sekarang, Bu? Yang keempat. Saya sudah menyiapkan materi sampai jam 5 sebetulnya, tapi tadi dari Teh Iren sudah selesai waktunya. Ciri yang keempat orang yang kejebak dunia itu apa? Adamul ihtimam bil amwal amin haramin amin halalin. Orang sudah nggak peduli dengan harta, entah itu halal atau haram, Bu. Orang sudah nggak peduli dengan riba, orang nggak peduli dengan apa, itu sudah kejebak dunia banget itu. Ada nggak sekarang orang yang nggak peduli itu? Apa kata Rasul? Akan datang masa di akhir zaman di mana orang sudah tidak lagi peduli dengan apa yang dia dapatkan, apakah dengan cara yang halal atau haram, Bu. Orang nggak peduli lagi itu. Dan apa kata Imam Syafi'i? Ibu bapak sekalian, nanti di akhir zaman cara berpikir orang adalah kalau menambahkan yang halal ke dalam yang haram, memperbanyak. Menambahkan yang halal kepada yang haram itu itu cara berpikir orang di akhir zaman. Padahal kata Imam Syafi'i, siapapun yang mencampurkan yang halal ke dalam yang haram itu merusak semuanya. Maka siapa yang berani menambah yang haram ke dalam harta yang halal, itu siap-siap untuk merusak semuanya. Betul Bapak Ibu sekalian? Sekarang Bapak Ibu coba kita lihat orang itu ya, sampai berani korupsi triliunan begitu loh, Bu. Naudzubillah ya. Ini orang ngejebak banget dengan dunia. Betul Teh ya? Seakan-akan dunia itu adalah segalanya. Kita alhamdulillah Allah jaga Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita tidak korupsi? Belum ada kesempatan. Dan kenapa kita benci koruptor? Gak ngajak-ngajak. Ya alhamdulillah Allah menjaga kita dari segala kemaksiatan itu. Siapa yang membangun dunia lewat kemaksiatan, dia sedang merencanakan untuk merobohkan semuanya. Karena tidak ada yang kekal, Bu, yang kokoh dari ketidakbaikan, ya. Baik, ini yang keberapa? Sekarang Bapak Ibu coba lihat, orang itu mati-matian ingin selamat di dunia dan masa bodoh di akhirat. Di sidang saja tetap nggak bisa berani jujur itu. Mati-matian ingin selamat di dunia dan masa bodoh kelak di. Padahal orang beriman ingin selesai semuanya di sini agar selamat di akhirat itu. Betul Bapak Ibu? Naudzubillah. Ini siapa? Fokus ke kajian Bapak Ibu. Jangan siapa-siapa. Ya. Kan ada begitu ya Teh ya. Kita mah demi ingin selamat di dunia, masa bodoh dengan, padahal orang beriman tidak begitu. Yang penting kita selamat di akhirat Bapak Ibu. Karena prinsip orang beriman tidak boleh membawa masalah ke akhirat. Selesaikan semuanya di sini. Betul ya? Dan terakhir karena waktu saya habis. Kan sudah habis. Yang kelima adalah Bapak Ibu sekalian, as-sa'adah bil ahdi walaysa bil ata. Itu kejebak juga. Kebahagiaan dibangun ketika mendapatkan, bukan ketika memberikan. Kalau Bapak Ibu
lebih bahagia mendapatkan daripada memberikan, itu tanda orang sudah kejebak dengan dunia, Bu. Padahal al-mu'min mabniyatu sa'adatihi bil 'ata wal kafir mabniyatu sa'adatihi bil akhdi. Orang mukmin membangun kebahagiaannya dengan memberi, dan orang tidak beriman membangun kebahagiaan dengan mendapatkan. Betul? Sok saya tanya kepada Bapak Ibu, kenapa orang beriman itu lebih bahagia memberi daripada mendapatkan? Ini belum Jumatan, Bapak Ibu, ayo jawab bebas, waktunya habis, ayo cepat. Apa Bunda? Satu, Bun. Kenapa orang beriman itu lebih bahagia memberi daripada karena yakin dengan kalimat Rasulullah, manusia terbaik di mata Allah itu yang paling bermanfaat bagi yang lain. Keterbaikan kita di mata Allah sangat bergantung kepada seberapa banyak orang yang mendapatkan manfaat dari kita itu. Itu keterbaikan di mata Allah, Bun. Makanya apa kata ulama? Kimmatuka fi ata'ika walaysa fi ma tamliku. Nilai hidupmu ditentukan dari apa yang bisa kamu berikan, bukan apa yang bisa kamu miliki itu. Betul? Yang kedua, kenapa orang beriman lebih bahagia memberi daripada mendapatkan? Karena kalau mendapatkan belum tentu menjadi kebahagiaan akhirat, tetapi kalau memberi sudah pasti menjadi kebahagiaan kelak di akhirat. Dan orang beriman selalu berbicara tentang urusan akhirat. So, sekarang jujur Bapak Ibu, lebih bahagia memberi atau mendapatkan? Hah? Ini jujur atau kurang jujur atau setengah jujur? Jadi lebih bahagia dapat parsel atau proposal? Bu, lebih bahagia dapat parsel atau proposal? Kelihatan ketidakjujurannya. Jujur insya Allah, Bun. Kalau kita dapat proposal masjid, Allah sedang menawarkan kita istana di surga loh. Betul kan, Bun ya? Karena Rasul mengatakan barang siapa yang ikut bangun masjid, maka Allah akan bikinkan istana di mana? Di surga. Kalau Bapak Ibu dapat proposal, dapat parsel, apa isinya, Bu? Ciki, Orson, coklat yang sudah leeh, kongguan yang isinya ranginang. Itu aja. Jadi mendingan kongguan isi ranginang atau istana di surga? Ayo kita hijrah Bapak Ibu sekalian. Kita bahagia ketika mendapatkan, tapi harus lebih bahagia ketika memberikan. Maka siapapun yang lebih bahagia mendapatkan daripada memberikan, itu tanda orang sudah kejebak dengan dunia. Maka simpulkan Bapak Ibu sekalian, ada nggak 5 tanda ini kita miliki? 1, setiap hari mana yang sering kita bicarakan, dunia atau akhirat? Yang kedua, ketika kita beribadah, kita mencari apa, dunia atau akhirat? So, Bapak Ibu, kan ada orang ibadah cari dunia itu, betul kan? Naudzubillah. Ibu kenapa sering saum? Iya biar jerawat menghilang. Aduh, Masya Allah. Yang ketiga adalah apa tadi, Bun? Al-asadu fin nahar wal jissah fil lail. Dia merajai di siang hari, tetapi dia tidak bisa bergerak untuk Allah di malam hari. Seakan-akan dengan Allah tidak penting, betul? Dia nggak ada tahajud, nggak ada munajat, nggak ada kholwat, nggak ada tilawah. Padahal di siang hari dia expert, dia manajer dan lain seterusnya. Yang keempat, adamul ihtimam bil amwal amin halalin aw min haram. Ketidakpedulian lagi dengan urusan harta. Yang penting banyak, nggak peduli mana halal mana haram, nggak peduli riba atau tidak. Nauzubillah. Dan yang terakhir adalah as-sa'adah bil ahdi wa laisa bil 'ata. Kebahagiaannya bukan ketika memberi tetapi ketika mendapatkan. Padahal kalau memberi sudah pasti akan menjadi kebahagiaan kelak di akhirat. Sementara mendapatkan belum tentu menjadi kebahagiaan kita kelak di akhirat. Ini mungkin Bunda Ireng ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya persilahkan.
Boleh, mangga insyaallah. Iya. Ini yang sudah terjebak mungkin ya, atau yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, nanya masalah ini ya, sering mendengar mencari dunia. Betul. Baik. Nun ya teh ya, jazakillah ya. Memang ini salah satu tema-tema hijrah kita ya teh ya. Kalau hijrah dari tidak sholat menjadi sholat, kita sudah melalui ini sekian tahun ini kan. Dari apa? Dari yang tidak berjilbab menjadi berjilbab. Tahun-tahun ini sudah tahun-tahun hijrah kita gitu. Tetapi banyak tema-tema hijrah yang penting yang memang kita belum sentuh itu. Di antaranya yang tadi itu kan, bahwa ketika bicara bab rezeki itu kesalahan kita adalah selalu bicara bab harta. Seakan-akan rezeki itu cuma harta. Padahal apa kata Imam Sya'rawi? Rezeki itu ada 4 loh. 1, adna riz. 2, a'la riz. 3, abdul riz. Dan keempat, tamamu riz itu. Itu kata Sya'rawi, salah satu ulama besar di Mesir, yang kitab tafsirnya itu betul-betul memengaruhi dunia Islam banget ya. Sarjana-sarjana muslim pasti memiliki karya ini. Namanya Tafsir As-Sa'rawi. Beliau seorang pakar tafsir yang sangat fenomenal di Mesir ya. Yang sampai saat ini walaupun sudah meninggal lama tapi masih terus ya menjadi buah bibir di Mesir. Namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kata beliau, rezeki itu ada 4. Pertama, an-naris, rezeki yang paling rendah. Yang kedua, a'la riz, rezeki yang paling tinggi. Yang ketiga, abdul riz, rezeki yang paling utama. Dan yang keempat adalah tamamu riz, rezeki yang paling sempurna. Jadi ada rezeki yang paling rendah, paling tinggi, paling utama, dan paling sempurna. Apa kata Sya'rawi? Adna riz al-amwal, rezeki yang paling rendah itu adalah harta. Yang kedua, a'la riz, rezeki yang paling tinggi itu adalah as-sihah wal afiyah, kesehatan yang membawa kita dalam ketaatan. Itu rezeki itu. Tidak semua orang yang sehat bisa membawa dalam ketaatan. Tetapi kalau orang dengan sehatnya semakin maksimal ketaatannya, itu rezeki paling tinggi itu. Betul Bapak Ibu sekalian? Yang ketiga, abdul riz, rezeki paling utama itu adalah solahul abna, anak-anak yang soleh. Kenapa anak-anak yang soleh itu menjadi rezeki yang paling utama? 1, di dunia dia menjadi qurrata a'yun, penyejuk hati. Di akhirat dia menjadi penolong Bapak Ibu sekalian. Hadis riwayat Abu Daud. Ada nggak anak-anak yang tidak menjadi penyejuk hati? Ada nggak Bapak Ibu? Banyak. Seharusnya anak itu menjadi penenang, ini menjadi penggelisah, peresah, penyedih hati kan? Ada nggak orang tua yang air matanya terus mengalir gara-gara masalah anaknya? Ada nggak orang tua yang dilanda terus kesedihan gara-gara masalah anaknya? Makanya kalau sudah menemukan anak yang soleh itu abdul riz, rezeki yang paling utama itu. Dan terakhir, tamamu riz, rezeki yang paling sempurna adalah ridho Allah. Kita sudah mendapatkan ridho Allah. Karena kalau orang sudah mendapatkan ridho Allah, maka antara dia dan surga sudah tidak lagi penghalang gitu. Itu teh. Kita lihat kalimat Ibnu Qayyim. Kalau Bapak Ibu sudah memiliki 5 hal ini, Bapak Ibu memiliki rizki yang paling sempurna. 1, as-sa'adah ma'allah, sudah bahagia hidup bersama Allah. Yang kedua, birrul walidain, bisa berbuat baik kepada orang tua. Itu rizki Bapak Ibu sekalian. Karena tidak semua anak itu bisa berbuat baik loh sama orang tua, betul nggak? Ketiga adalah
al-waqtu wal hubli ailah, punya waktu dan cinta buat keluarga. Itu rizki ya Bapak Ibu. Yang ke berapa? Yang keempat, al-ihsan ila haulik, bisa memberikan kebaikan bagi yang lain. Dan yang terakhir, al-ikhlas fil ibadah, sudah bisa ikhlas ketika kita ibadah. Ada masalah harta nggak di sini? Ada nggak Teh Iren? Nggak ada Bapak Ibu sekalian. Itu rezeki yang paling sempurna Teh. Tapi kita ketika bicara masalah rezeki pasti ke harta. Padahal demi Allah banyak yang lebih utama, banyak yang lebih indah, banyak yang lebih sempurna daripada sekedar harta. Ya. Makanya Bapak Ibu, mari kita hijrah hari ini. Ketika bicara bab rezeki, maka kita bicara keseluruhan itu. Nikmat hidup bersama Allah itu rezeki. Punya waktu dan cinta buat keluarga itu pun adalah rezeki. Punya kesehatan pun adalah rezeki. Anak-anak yang soleh, rezeki. Bisa ibadah dengan ikhlas, itu rezeki yang melebihi keindahannya dari sekedar harta itu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya Teh punten tadi ya, kalau kita beribadah minta rezeki boleh, tetapi bukan minta harta, bukan sekedar harta. Nikmat hidup bersama Allah rezeki bukan? Kita jadi ahli surga rezeki bukan? Itu rezeki semua. Ya itu ya Teh ini ya, Masya Allah. Makanya yuk kita harus menjadi orang bahagia ketika kita sudah bersama Allah. Karena itulah harta termahal, melebihi segala harta yang ada itu. Wallahu a'lam.